Ya, baik, kembali di Editorial Media Indonesia edisi hari Kamis 18 Oktober dengan tema menagih janji Anies Sandi. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon ada pengamat tata kota Yayat Supriyatna yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat pagi Kang Yayat. Selamat pagi Mas Ayu. Iya, apa kabar Kang? Satu tahun Alhamdulillah. Anies Ya. Sandi, tapi sekarang tinggal Anies saja nih merayakan 1 tahun. Iya. Janji-janji apa yang sudah terlunasi dan apa yang belum kalau dari catatan Anda Kang Yayat? Ya, pertama satu begini, dari apa yang dijanjikan itu ada 23 janji politik. Dari 23 janji politik itu kan harus dirumuskan dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah. Jadi untuk mengukur janji itu harus dilihat janji untuk dipenuhi 5 tahun dan janji yang dipenuhi dalam jangka pendek yang setahun ini. Nah, dari janji yang disampaikan itu ada dua hal yang menarik. Yang pertama satu, realisasi janji yang terkait dengan kewenangan otoritas gubernur yang mudah untuk dilakukan dalam konteks evaluasi aturan. Salah satu yang dijanjikan misalnya penghentian reklamasi, menutup aleksis, kemudian ada perubahan-perubahan kebijakan yang terkait administratif keuangan pemerintahan ketika DKI misalnya mendapatkan WTP. Kedua, janji yang terkait dengan inisiatif mewujudkan janji program yang terkait dengan konsepnya, seperti terkait dengan OKOC, OKOTRIP, ataupun DP 0%. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Jika realisasi janji itu dikaitkan dengan janji politik terkait regulasi, beberapa hal kelihatannya sudah dilakukan untuk diimplementasikan. Dan ini terkait dengan persoalan-persoalan yang krusial di awalnya itu. Ini memudah dalam arti mewujudkannya. Tetapi yang paling berat itu adalah realisasi janji yang terkait dengan programnya. Seperti contoh, OKOTRIP. OKOTRIP itu kan terkait dengan bagaimana pelayanan sistem transportasi. Kalau dikaitkan dengan masalah realisasi target, tahun pertama ini yang harus dilihat adalah misalnya di dalam janji pembangunan itu harus mampu mendorong peningkatan jumlah pengguna angkutan umum misalnya. Dari 1,4 juta menjadi 1,6 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana wujudnya? Nah, ini salah satu yang dilakukan adalah melalui OKOTRIP. Ternyata OKOTRIP ini punya persoalan mendasar. Pertama satu, dari target jumlahnya itu belum terpenuhi. Dari 11 operator hanya 2 operator. Nah, kemudian juga dengan DP 0 misalnya, mohon maaf. Dari 11 operator hanya 2 operator yang bergabung? 2 operator yang bergabung sementara ini. Kemudian ada catatan-catatan penting lain. Contoh misalnya lain terkait janji realisasi peningkatan pembangunan perumahan. Salah satu target yang didorong adalah kalau mengacu RPJMD itu, DKI akan meningkatkan jumlah rumah susun ya, atau kepemilikan rumah. Dari realisasi realitas 17.000 unit misalnya pada tahun 2017, pemerintah menjanjikan 7.500 unit di dalam RPJMD. Sementara DP 0 sendiri sebagai salah satu program Maharasana baru menyatakan akan menyediakan 750 unit. Artinya di sini target 7.500 itu baru dijanjikan ya, tapi belum diwujudkan ya. Angka 750 melalui DP 0. Nah, disinilah sebetulnya ada hal yang sangat strategis bahwa konsep lari ke arah program itu merupakan satu persoalan yang sangat krusial jika tidak diiringi dengan kesungguhan dan pengalaman dalam prakteknya. Ya, ada tidak Kang catatan-catatan mungkin dari janji-janji yang disampaikan dalam kampanye kemarin itu, ada 23 janji itu yang sebenarnya ini dibuat janjinya gampang, tetapi tidak realistis ternyata implementasinya dengan sejumlah hal, misalnya masalah pelik yang bisa menghadang. Ya, salah satu yang paling krusial itu adalah DP 0%. Ini kan alasan Pak Gubernur memang mengapa bulan Oktober baru bisa dilakukan. Karena realisasi penganggaran itu bisa dimaklumin. Tetapi kalau melihat pada target 7.500 unit di dalam RPJMD itu, harus diakui siapa nanti yang akan menjadi aktor utama yang akan mewujudkannya. Apakah dibuka kepada para pengembang atau diamanatkan kepada BUMD. Kelihatannya sekarang ini untuk pengembang ini masih banyak yang belum terlibat secara sepenuhnya. Sehingga
kesannya sekarang itu ditugaskan kepada BUMD PD Saranajaya. Nah, sekarang kan ini berarti bahwa untuk mewujudkan itu dengan sangat terpaksa mungkin harus menugaskan BUMD. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kapasitas, kemampuan, pembiayaan oleh BUMD ini kalau tidak didukung dengan penyertaan modal dari APBD. Karena ingat bahwa modalnya itu sangat terkait kepada kapasitas kepemilikan pembiayaan dari pengembang maupun nanti pembiayaan yang harus dicicil dan dibayar oleh masyarakat yang sangat tergantung kepada apakah ada subsidi atau tidak di dalamnya. Ya, betul. Karena ini kemarin juga DP 0%, ternyata ini rumahnya bukan rumah tapak, satu, kemudian rumah susun, ada juga yang cicilannya juga yang ternyata di luar target begitu ya, bukan untuk menengah ke bawah. Tapi satu lagi, soal OKOC bagaimana Kang Yayat? Nah, OKOC ini kan terkait dengan persoalan core bisnisnya apa. Jadi kesan yang sekarang ini kan seakan-akan OKOC itu identik dengan minimarket, ya kan? Identik dengan usaha-usaha yang memang kolektivitas. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau OKOC yang dikembangkan, core bisnis utama apa yang akan menjadi economic base-nya gitu? Apakah terkait dengan UMKM-nya atau penyempurnaan dari program UMKM yang sudah berjalan? Karena kalau misalnya akan ditargetkan dengan penciptaan lapangan kerja dan usaha bisnis baru, misalnya contoh, dalam 5 tahun mampu menyerap 200.000 lah katanya. Berarti target per tahunnya itu harus mampu menyerap 40.000 angkatan kerja baru. Yang menjadi pertanyaan, di mana sektor yang sekarang mampu mewujudkan 40.000 tersebut? Kegiatan usaha apa? Before after-nya bagaimana? Jadi kita harus mengingat bahwa indikator OKOC itu harus jelas. Per wilayahnya bagaimana, jenis usaha kegiatannya bagaimana, lapangan kerjanya berapa yang diserap, dan mekanisme jaringan usaha yang akan dikembangkan. Dan yang menjadi catatan menarik di sini adalah ide-ide OKOC, OKO3, DP 0%, itu ada ide-ide yang mungkin diinisiasi oleh Pak Sandi. Ini betul-betul entrepreneur gitu. Jadi kalau nanti misalnya OKOC dikembangkan dan Pak Sandi sudah tidak ada di sini, siapa menjadi aktor utamanya? Nah, siapa yang paham lagi dengan dicari nih Kang, karena Mas kosong sudah 2 bulan. Ya itu tadi. Itu kira-kira yang perlu menjadi tantangan tersendiri ke depannya. Baik Kang Yayat. Terima kasih atas tadi ulasannya terkait janji Anies Sandi yang perlu ditagih tentu oleh warga ibu kota di 1 tahun pemerintahan pertamanya ini. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Sama-sama, terima kasih. Iya, selamat pagi. Kang Jajat, dari Kang Yayat ke Kang Jajat. Ini tadi apa sudah diutarakan oleh Kang Yayat tadi, ternyata memang ya janji-janji banyak yang ada terhambat dari sejumlah hal. Ya. Karena ternyata ada janji yang susah direalisasikan, tidak realistis janjinya. Iya, Kang Yayat tadi mengatakan memang ada janji yang mudah dilaksanakan. Kalau penutupan misalnya tadi penyegelan kan mudah. Karena jelas sudah ada aturan mainnya, tinggal penegakan hukum. Ya, karena artinya tahun pertama itu bisa dilaksanakan. Tetapi ada janji yang bersangkut paut dengan kemudian anggaran misalnya ya. Bagaimana menerjemahkan dari rencana itu janji kemudian ke program, itu kan menjadi problem. Nah, OKOC, itu orang bicara OKOC, OKTRIP apa OKOC, kewirausahaan lah ya. Ternyata memang dari sekian banyak itu baru kalau yang saya ikuti itu baru 3, sekian persen 1 tahun ini. Katakanlah misalnya 5 tahun, kalau 1 tahun progresnya atau kemajuannya 3, sekian persen, nah kita kan membayangkannya, wah ini bisa terlaksana atau tidak begitu ya. Karena kan targetnya itu ada 2.000 pengusaha baru dengan 44 pos yang akan diciptakan itu. Tapi ternyata kan dari 54.000 itu belum jalan sama sekali. Ya, belum jalan lah, artinya karena belum ada perizinannya. Nah ini kan implementasinya belum sampai dipikirkan sampai eksekusi yang detail itu. Nah betul Kang Yayat tadi, ada sejumlah program yang itu berkait erat dengan waktu itu janjinya Pak Sandiaga Uno. Tetapi begitu aktor utamanya tidak ada di situ, pasti akan beda begitu. Meskipun mestinya tidak ada persoalan siapapun.